350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkannya kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah pemikiran itu berasal dari Sutomo. Beliau mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indij Partij oleh R.M. Suwardi Suryaningrat yang biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Steger. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Koran. Oh iya Pak. Ada berita apa Pak hari ini Pak? Ada berita dari Organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda yang berjudul tentang Indonesia Merdeka. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas. Oh iya, saya juga terima kasih kembali. Iya, saya mau keliling ke rumah yang lain dulu ya. Oh iya Pak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wah, ini beritanya bagus sekali. Harus saya laporkan ke Pendeta Berani. Nyantai dulu pagi-pagi. Pendeta Berani, Silakan duduk. oke, monggo. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Ini, Mas, ada berita hangat dari Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Hindia Belanda saja, mereka sangat semangat untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita harus segera melaksanakan pergerakan untuk kemajuan bangsa ini. Iya, Mas, benar sekali. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya harus mengadakan pergerakan yang berarti. Dan kita harus bersatu dan harus merdeka. Menurut kamu, bagaimana kalau saya mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan bangsa ini? Oh, bagus itu, Mas. Saya sangat setuju sekali. Demi persatuan negara kita. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Oh, iya. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu. Dan pada waktu itu, organisasi masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Akhirnya, tanggal 15 November tahun 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatrapun, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin semua yang sudah datang di acara ini. Kali ini saya bertekad untuk mengumpulkan perwakilan pemuda organisasi-organisasi dengan guna membicarakan tentang kemajuan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah tentang perhimpunan Belanda. Dari sini saya bertekad untuk mengumpulkan para pemuda-pemuda Indonesia guna menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Beberapa waktu lalu, saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya terdapat suatu pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi bagi kita. Kita harus menjadikan bangsa kita untuk lebih baik ke depannya. Benar sekali, persatuan yang menjadikan senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu terpecah belahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan menjadikan kekuatan besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada, dan organisasi ini bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi untuk guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah untuk yang dilakukan kita. Saya sudah memikirkan sebelum acara ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membentuk Kongres Pemuda. Disitulah kita berkumpul dan membentuk ide-ide, cita-cita, dan disitulah juga kita membentuk suatu warga organisasi. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Susunan panitia harus ada ketua panitia, wakil panitia, sekretaris serta bendahara, dan juga pembantu panitia. Itu usulan saya.
Alangkah lebih baik jika ketua pelaksanaan panitia kita adalah M. Tabrani. Karena M. Tabrani adalah orang yang menggagas Sumpah Pemuda ini. Jadi bisa dipastikan bahwa M. Tabrani memiliki pemikiran yang kuat tentang pelaksanaan. Saya setuju. Saya mengusulkan Saudara Sumarmo untuk menjadi wakil ketua kongres ini. Dan saya akan bertanggung jawab untuk menjadi pembantu panitia. Saya siap untuk menjadi wakil panitia ketua. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara untuk mengajukan diri untuk membersihkan waktu. Iya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara, tinggal saudara Badar Johan, saudara Yan Taule, saudara Sarbini, saudara Paul Pinotoan, dan Hamami otomatis masuk panitia pembantu. Apakah semua sudah siap? Setuju. Alhamdulillah, para hadirin semua, saya berterima kasih sudah diberikan tanggung jawab sebagai ketua. Dan untuk panitia-panitia yang terbentuk, mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan semoga tercapai. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya bisa dikoordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampai pada titik ini. Dengan segala kerja keras dan semangat saudara-saudara, kita dapat menyusun tentang Kongres Pemuda. Hasil pertama sampai hasil terakhir saya akan serahkan kepada Muhammad Tabrani selaku panitia Kongres Pemuda. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap rasa syukur, saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini untuk menyusun kegiatan Kongres Pemuda pertama. Mohon untuk koreksinya bila ada salah kata. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Badar Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinotoan, Jakso Dipuro, dan Nona Stian Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan, setiap ceramah pasti ada titik pandangan. Diberikan kesempatan untuk para peserta untuk mengajukan ulasan atau pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga apa yang kita cita-citakan semoga tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua,
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju dengan pendapat saudara Muhammad Yamin pada bait ke-1 dan ke-2. Namun saya tidak setuju dengan pendapat saudara ini pada bait ke-3. Karena apa? Pada bait pertama dan bait ke-2 sudah menggunakan nama Indonesia. Tetapi kenapa pada bait ke-3 tidak menggunakan istilah kata yang sama? Yaitu ketika kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap benar dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan ini masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan kegiatan yang ditentukan. Kalau begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik bagi Kongres-Kongres pemuda yang lainnya pada tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad angkatan muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetap bersatu untuk menjadi Indonesia merdeka. Sampai jumpa pada Kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Saya ingin mengadakan Kongres Pemuda yang kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres Pemuda yang pertama yang dijalankan. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda yang pertama, mungkin kita harus mengadakan Kongres Pemuda yang kedua, karena kan masih ada hal-hal yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres Pemuda pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita patutnya memberikan apresiasi kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan Kongres Pemuda yang kedua. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian semua untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua lebih dalam lagi, supaya kita dapat melaksanakannya secara maksimal dan mencapai tujuan. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi tokoh-tokoh yang berpengaruh. Siapa yang bisa? Sunaryo dan Sunarto, karena beliau pernah masuk dalam organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia di Belanda yang disebut Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres Pemuda. Saya usulkan Sunaryo dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua dalam pengalaman Sunarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Baiklah.
Assalamualaikum Sunaryo. Ini saya Sugondo Jaya Puspito. Waalaikumsalam. Iya Sugondo, bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang lain yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto oleh beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasehat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah sering saya bicarakan dengan Sunarto, dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia hendak mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak. Jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini, untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan respon yang baik dari kawan-kawan di Belanda. Baiklah, besok saya ke tempat Sunarto untuk membicarakan anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo. Monggo. Silakan. Iya. Ada perlu apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Iya. Di sini saya akan menyampaikan perihal soal Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama, saya ingin melakukan Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Dan perihal yang kedua, saya ingin menyampaikan sekaligus meminta saran dan evaluasi untuk Kongres Sumpah Pemuda yang pertama. Ya, saya sangat mendukung hasrat dari teman-teman. Apalagi untuk Kongres Pemuda yang kedua, saya sangat mendukung. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi sebelum kita melaksanakan Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1946 kemarin. Kita mengalami berbagai kendala, yaitu terkait dengan penyebaran undangan. Karena pada saat pelaksanaan Kongres pertama yang menghadiri acara tersebut hanya 100 orang. Jadi, jika kita melakukan Kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar oleh pemuda-pemuda yang ada. Baik, saya akan terima hal itu. Pada saat pelaksanaan Kongres pertama, ada beberapa hal yang belum disampaikan mengenai argumen dan konsep perumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Konsep perumusan itu adalah mengenai persatuan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kita harus memikirkan supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi saya ingin menyarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin. Baik, saya akan mencoba untuk menghubungi Muhammad Yamin sebagai panitia rumus. Baik, terima kasih. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Jaya Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islametan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa adanya masalah latar belakang. Seperti yang tercantum
Dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat Kongres Pemuda yang kedua, yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang merdeka, yang sudah sering kita dengar di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya, para hadirin, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama anggotanya yang diwakilkan. Saya Sugondo Jaya Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya mewakili Joko Said, perwakilan dari Bencana. Saya Mahyani di sini, perwakilan dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batakbon. Saya Lemena, perwakilan Jong Ambon. Saya Sendok, saya perwakilan dari Jong Sulawesi. Saya Koco Sungkono, mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan di sini, perwakilan dari Organisasi Jong Islam Bon. Saya Muhammad Yamin, mewakili Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama, kita membentuk panitia Kongres Pemuda yang kedua agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda yang kedua akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin untuk menjadi ketua panitia di Kongres Pemuda yang kedua. Apakah para hadirin setuju? Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5, yakni Johan Jai, Koco Sungkono, Sendu, Johan Lemena, dan Rohdani. Apakah kalian siap? Siap. Untuk penasehat sudah kami siapkan, yaitu Sunario, Sartono, Najib, dan Ahmad Mamudu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928, Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, Gedung Langit Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu 1. Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah Muhammad Yamin. Yang kedua, Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnomo Wulan, S. Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah Ramelan. Dan yang terakhir, Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
duduk kembali. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Cilebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Jabuspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah mempercayai saya untuk menjadi panitia Kongres Pemuda kedua kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para hadirin yang telah menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tahun 1926. Pada acara kali ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi di Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan di Indonesia. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu untuk kita melaksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan ditutup besok pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembuka adalah ceramah tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, dan yang kedua ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Nuna Purnomo Wulan, Mangun Sarko, dan Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia yang disampaikan oleh Ramelan, dan keempat yaitu ceramah tentang pergerakan pemuda dan pemudi Indonesia yang disampaikan oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil keputusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka! Merdeka! Sebelum menyampaikan hasil rumusan, para hadirin yang terhormat, perkenalkan Wakil Rito Supratman yang menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia.
Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk menampilkan hasil karya seni saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Izinkan saya untuk menampilkan hasil karya seni saya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada saudara Dr. Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbuka darah, yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa, yang satu bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerabatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya, dan saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi kita. Kamera. Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Ini lucu. Ya Allah. Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya persatuan kita adalah menjadikan kita. Kamera. Action. Satu-satunya adalah persatuan yang membawa kekuatan bagi mereka yang besar. Oleh. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata. Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata. Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu terpecah belahnya. Kamera. Action. Benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu terpecah belahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan dalam kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa Action. Alhamdulillah, para hadirin semua, saya berterima kasih sudah diberikan tanggung jawab kepada saya. Untuk panitia-panitia yang sudah terbentuk, mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Ada. Kamera. Action. Terima kasih saya sampaikan pada diri. Kamera. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin, izin
Izinkan saya menyampaikan urusan saya, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Saya masih keberatan atas usul perubahan ini. Saya tetap bertahan dengan usulan tersebut. Kamera action. Ayo ta, tay. Ayo, sing nanggo rem gak coba ngomong mendem. Ayo, meneng. Aja guyon aku. Kamera action. Ya, gogo, kacau gogo. Serius aku ya. Kamera action. Terus kamera action. Kamera action. Saya ingin mengadakan kongres. Kamera action. Saya ingin melanjutkan kerjaan. Wis, ada kakek. Mana dok? Action. Sebelum membentuk panitia kongres, alangkah baiknya kita menghubungi orang-orang yang memiliki pengaruh. Kamera action. Sebelum membentuk panitia kongres, alangkah baiknya kita menghubungi orang-orang yang hancur, lancur. Kamera action. Sebelum kita membentuk panitia kongres. Kamera action. Sebelum membentuk panitia kongres, alangkah baiknya kita menghubungi orang-orang yang senario tersebut. Karena beliau berdua pernah action. Andre, hei. Nyelek-nyelek gede sama disusuin. Cawatin HP. Ayo lu. Kamera action. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan baik. Kamera action. Alhamdulillah kita mendapatkan Ayo bisa. Action. Kamera action. Saya Muhammad Yamin mewakili Jong Sumatera Negeri. saya usulkan untuk pembahasan pertama kita Kamera action. Saya Muhammad Yamin mewakili Jong Sumatera Negeri. Terima kasih kawan-kawan sudah datang dalam hadir di sini organisasi yang akan membawa persatuan. saya usulkan untuk pembahasan pertama kita akan agar segera dapat ditindaklanjuti. Kamera action. Saya Muhammad
Action. Kamera. Action. Sebelum menyampaikan hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan wakil ketua yang menciptakan lagu yang ditulis kemudian. Action. Teluntel, puncal, tepakmu ta. Ayo, muter, muter. Kamera. Action. Kamera kedua, action. Silakan. Bagaimana kabarnya? Sepertinya, aku tak kenapa. Iya. Kamera, action. Kami 11 agama mengucapkan terima